Hai, Billy Studio di sini. Hari ini, saya akan menjelaskan sebuah film thriller drama Amerika berjudul The Thinning. Jangan lupa like dan subscribe, selamat menonton. Saat ini tahun 2039, dan bumi telah menjadi kelebihan penduduk. Umat manusia berada di ambang kematian. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa semua negara setiap tahun harus mengurangi populasi mereka sebesar 5%. Mengikuti perintah itu, Amerika Serikat menerapkan aturan yang disebut penipisan. Di penjarangan, para siswa harus mengikuti tes standar setiap tahun. Dalam tes tersebut, siapapun yang gagal dieksekusi dengan menyuntiknya dengan obat. Film dimulai saat Laina Michaels mengajar seorang anak sekolah menengah bernama Simon. Simon tampaknya kesulitan memecahkan persamaan, jadi dia meminta sesuatu pada Laina. Dia mengeluarkan sekotak lensa dan menyerahkannya padanya. Begitu Simon memakainya, dia bisa menyelesaikan semua soal matematika. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan Edward Blake Redding, putra Gubernur Texas, Dean Redding. Dia menyelinap keluar dari rumahnya di malam hari dan bertemu pacarnya, Ellie Harper, di mobilnya. Blake mulai berbicara tentang ujian yang mereka jalani keesokan harinya. Ellie sangat gugup tentang hal itu, tapi Blake meyakinkannya bahwa dia akan lulus. Saat itu, penjaga ayah Blake menemukan mereka, dan membawa Blake kembali ke kantor Dean. Dean kecewa pada Blake karena menyelinap keluar malam sebelum ujian yang begitu penting. Dia berpikir bahwa Ellie adalah pengalih perhatian bagi Blake. Keesokan harinya, adalah hari ujian. Banyak siswa berbaris di luar sekolah. Mereka harus melalui pemeriksaan keamanan yang ketat sebelum masuk. Blake meminta Laina untuk salah satu lensa studinya, tapi dia kehabisan lensa. Laina dan temannya, Kelan Woods, berdiri di antrean untuk masuk. Salah satu siswa memiliki ceat yang tertulis di tangannya. Ketika dia tertangkap, dia mencoba melarikan diri. Para penjaga menangkapnya. Tidak ada yang pernah bisa lolos dari ujian atau menyontek. Di dalam sekolah, Blake dan Ellie berpelukan untuk terakhir kalinya, sebelum memasuki ruang ujian, dan sebentar lagi ujian dimulai. Mereka memiliki waktu 2 jam untuk menyelesaikan tes. Semua orang mulai memecahkan masalah di tablet mereka. Laina menyelesaikan semuanya tanpa masalah dan menjadi yang pertama menyelesaikannya. Temannya, Kelan, tampaknya sedang berjuang. Ketika ujian selesai, mereka langsung mendapatkan hasilnya. Guru di kelas memanggil beberapa nama yang gagal ujian. Siswa cemas berharap ini akan segera berakhir. Mereka yang gagal diambil oleh penjaga. Mereka menangis, melawan penjaga, dan beberapa bahkan mencoba melarikan diri. Penjaga itu akan memukuli para siswa yang melawan. Beruntung, Laina, Kelan, dan Blake lolos. Namun, di saat-saat terakhir, pacar Blake, Ellie, dipanggil oleh guru, jadi para penjaga membawanya pergi. Dia dengan cepat memanggil ayahnya, dan meminta dia untuk membantu Ellie. Namun, ayahnya tidak setuju, mengatakan bahwa hukum itu sama untuk semua orang. Frustrasi, dia berlari untuk menyelamatkannya sendiri. Dia menyerang para penjaga dan meminta Ellie untuk melarikan diri, tetapi tidak berhasil. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Blake terus berusaha membantu Ellie, tetapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Sekarang setahun kemudian, dan 24 jam sebelum tes penipisan dimulai. Ini adalah tes penipisan pertama adik perempuan Laina, Corinne. Bel pintu berbunyi. Itu adalah guru Laina, Miss Birch, yang telah merawat Laina dan Corinne seperti anak-anaknya sendiri sejak kematian ibu mereka. Dia mencoba menenangkan Laina, karena besok adalah ujian pertama Corinne dan Laina khawatir tentang saudara perempuannya, tapi dia meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, Blake merekam video di kamarnya. Dia bermaksud untuk menulis semua jawaban yang salah dalam ujian untuk memberi pelajaran kepada ayahnya. Ditunggu sampai hari ujian. Laina mengantar Corinne ke taman kanak-kanaknya. Di kelas Corinne, mereka disajikan dengan animasi video, menunjukkan keadaan saat ini bumi, sehingga setiap negara harus mengurangi populasi mereka sebesar 5%. Beberapa negara menerapkan aturan seperti mengizinkan pasangan hanya memiliki satu anak. Sementara yang lain mengeksekusi generasi yang lebih tua. Di Amerika, bagaimanapun, pemerintah memutuskan untuk hanya mempertahankan yang paling cerdas dan mengeksekusi yang lain tidak terkecuali anak-anak ini. Tes anak-anak kemudian dimulai. Guru mereka sedih karena beberapa anak akan dieksekusi. Syukurlah, Corinne lulus ujian. Laina dan Kelan masuk sekolah untuk ujian mereka juga. Tes dimulai dan selesai dalam waktu singkat. Sementara itu, Gubernur Dean menemukan rekaman Blakes dan gelisah. Dia memanggil Menir Tes, Mason King, dan memerintahkannya untuk melewati Blake terlepas dari skornya. Mason menukar skornya dengan Laina, membuat Laina gagal. Hasil tes sudah masuk tapi yang mengejutkan semua orang, nama Laina juga dipanggil. Dia telah gagal dalam ujian. Ms. Birch menghentikan penjaga saat mereka membawanya, mengklaim bahwa dia adalah murid terbaiknya dan harus ada menjadi sesuatu yang salah dengan sistem. Namun, hasilnya adalah final dan tidak dapat diubah. Dia memberi Laina kartu kunci sehingga dia bisa membuka kunci pintu dan melarikan diri. Blake terkejut tidak gagal. Para siswa yang lulus tiba di pesta sekolah untuk merayakan hasil mereka. Di tempat lain, Dean memberikan pidato sebagai gubernur untuk mendeklarasikan kepresidenannya untuk Presiden Amerika Serikat. Dia membanggakan tentang sistem pendidikan mereka.
Sebagai hasil dari sistem mereka, mereka berhasil menjadi yang terbaik dalam pendidikan di antara 196 negara, tingkat kejahatan menurun sebesar 26%. Blake mendengarkan pidato ayahnya saat berada di pesta, lalu menyelinap keluar. Dia menyelinap ke lorong dan memukuli salah satu penjaga. Dia kemudian pergi ke ruang kontrol. Sementara itu, Laina dan murid-murid yang gagal dibawa ke sebuah ruangan dan disandarkan ke dinding. Mereka dipaksa untuk melepas semua pakaian mereka untuk dekontaminasi. Kemudian, Laina dan yang lainnya dibawa ke sebuah ruangan di mana para penjaga akan dieksekusi mereka dengan suntikan mematikan. Tiba-tiba, Blake mematikan listrik, membuat seluruh sekolah menjadi gelap. Mengambil kesempatan ini, para siswa yang akan dieksekusi, membebaskan diri dan mencoba melarikan diri. Tapi tidak satupun dari mereka berhasil, kecuali Laina. Dia menggunakan kartu kunci yang diberikan gurunya, dan keluar dari ruangan. Segera setelah itu, Mason datang ke kamar dan meminta penghitungan kepala. Mereka mengetahui bahwa Laina hilang, dan mulai mencarinya. Blake menemukan Lana dan membantunya melawan salah satu penjaga. Saat berbicara, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang dilakukan pada hasil Blake dan Laina. Mereka berdua masuk ke dalam lubang dan bersembunyi. Mereka mengikuti kabel jaringan untuk pergi ke server ruangan di mana mereka dapat melihat hasilnya melalui komputer. Sementara itu, sekolah masih ditutup total karena listrik padam. Berita itu keluar dan disiarkan ke seluruh negara bagian. Orang tua di luar semakin khawatir. Gubernur Dean menelepon Mason untuk menanyakan situasinya. Sementara itu, ventilasi di bawah Blake pecah, membuatnya jatuh ke kolam renang di bawah. Laina melompat mengejarnya. Dia membawanya keluar dari air, tapi dia tidak bernapas. Laina memberinya CPR dan entah bagaimana berhasil menyelamatkannya. Blake dan Laina berganti pakaian yang mereka temukan di loker kolam renang. Mereka kemudian terus melewati ventilasi dan mencapai ruang server, tetapi seorang penjaga berdiri di depan pintu. Apalagi, kartu kunci Laina jatuh ke lubang di depan penjaga. Dia tidak memperhatikan kartu itu tetapi sekarang dia harus mendapatkannya kembali. Rencananya adalah pergi ke lab sains dan bergabung dengan tali dengan magnet untuk memancing kuncinya ventilasi, jadi mereka menuju ke lab untuk mengambil peralatan yang dibutuhkan. Namun, di lab, mereka membuat sedikit suara yang menyebabkan penjaga mendekati lab. Mereka dengan cepat mencoba melarikan diri. Laina berhasil kembali ke ventilasi tetapi Blake terjebak bersembunyi di laboratorium. Laina bergerak melewatinya untuk memancing kunci. Dia berhasil mengangkatnya di tengah jalan, ketika tiba-tiba seorang penjaga menangkapnya. Tapi ternyata itu adalah Blake yang menyamar sebagai penjaga. Dia telah memukuli penjaga dan mengenakan pakaiannya. Tak lama, penjaga yang mereka berdua serang sebelumnya memberitahu Mason tentang mereka. Dia mengungkapkan bahwa Laina memiliki kartu kunci bersamanya. Mason mengumpulkan semua guru bersama-sama, curiga bahwa seseorang telah memberikannya kepada siswa mereka. Ketika MS Birch berada di ruangan dengan guru lain, dia menggoda guru lain dan mengatur untuk mengambil kartu kuncinya. Mason terus memeriksa para guru untuk kartu kunci dan kartu identitas mereka. Birch menyelamatkan dirinya dengan menunjukkan kartu itu kepada mereka. Karena guru lain tidak memilikinya, Mason mengancamnya untuk memberitahu mereka di mana Laina berada. Namun, dia bersikeras dia tidak tahu apa-apa saat Mason mengalahkannya. Laina akhirnya sampai ke ruang server. Dia membuka komputer menggunakan kartu kunci tetapi Mason melindunginya dengan kata sandi. Dia kemudian mengirim SMS kepada Kelan yang pandai meretas untuk memberinya akses. Setelah beberapa waktu, Kelan menerima pesan dari Laina. Dia membantunya untuk melewati komputer Mason. Laina kemudian mencari hasilnya dan menemukan bahwa dia mendapat 98% tetapi masih gagal, sementara Blake mendapat 15% dan lulus. Dia melakukan lebih banyak penelitian dan menemukan bahwa Ellie juga mendapatkan 88% dan gagal, sementara orang lain yang memiliki nilai kurang dari dia lulus. Laina menyadari bahwa sistem penilaian dicurangi dan gubernur telah gagal siapapun yang dia inginkan. Laina mengirimkan file dengan nilai yang dicurangi ke Kelan. Namun segera, listrik kembali menyala, dan Mason melihat bahwa dia ada di ruang server. Laina menyadari hal ini dan berlari keluar. Namun, Mason segera menangkapnya. Blake, di sisi lain, masih menyamar. Dia bersama murid-murid yang gagal. Dia memerintahkan penjaga untuk membawa mereka ke ruang rekreasi bersama siswa lain. Tapi penjaga menolak, jadi mereka berkelahi. Para penjaga menahannya dan mencari tahu identitasnya. Saat itu, Kelan menerima pesan Laina dan terkejut melihat hasil penipuan. Kelan berteman dengan pembawa berita, jadi dia dengan cepat mengirimkannya melalui email ke saluran berita. Laporan menyiarkan berita yang menunjukkan penerimaan pertengkaran dalam hasil. Setelah foto bocor, gubernur dipanggil ketua partainya yang mengancam untuk mengambil kembali pencalonan presidennya. Tidak ingin membiarkan itu terjadi, Dean Redding melemparkan semua tuduhan ke Mason, dan berpura-pura bahwa dia tidak bersalah. Dia mencoba membuktikan ini, jadi dia tidak punya pilihan selain mengeksekusi semua orang yang benar-benar gagal, termasuk putranya sendiri, Blake. Di sekolah, Mason dan para penjaga membawa Laina ke ruang penjara untuk mengeksekusinya dan yang lainnya Blake juga ada. Mason memanggil Dean untuk menanyakan apakah mereka harus melanjutkan untuk mengeksekusi para siswa. Tapi Dean menyuruhnya berhenti. Ia ingin para siswa yang gagal dieksekusi, termasuk anaknya sendiri. Para penjaga membebaskan Laina dan siswa lain yang benar-benar lulus ujian. Laina mencium Blake, tetapi penjaga membawanya dan yang lainnya gagal.
Mereka mengeksekusi mereka dengan menyuntik mereka dengan obat. Saat penguncian berakhir, Laina bertemu kembali dengan adik perempuannya, Corinne, dan Miss Birch. Dipotong menjadi beberapa jam kemudian, kita melihat mayat siswa yang dieksekusi dibawa ke bawah tanah dalam sebuah lift. Para siswa mulai bergerak, mengungkapkan bahwa obat yang mereka suntikan adalah obat tidur mereka berhenti ketika mereka mencapai tempat seperti pabrik. Itu diisi dengan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan teknologi Asuru Global. Banyak orang bekerja di pabrik. Saat itu, Blake terkejut melihat salah satu dari mereka sebenarnya adalah Ellie, pacarnya. Ini menunjukkan bahwa siswa yang seharusnya dieksekusi sebenarnya dibawa ke bawah tanah untuk bekerja sebagai budak untuk sebuah perusahaan multijuta. Ini semua direncanakan oleh pemerintah sebagai strategi untuk mendapatkan tenaga kerja gratis. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.